Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tarom Channel. Kali ini kita akan memasang silinder blok, mengganti silinder blok dan piston pada motor Yamaha Jupiter MX135. Oke, selamat menyaksikan videonya. Jangan skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar bisa berkembang lagi video ini dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langkah-langkah awal ini kita akan bongkar-bongkar dulu bagian kap-kapnya. Jadi kap-kapnya ini kita buka semua biar mudah kita untuk membongkar bagian mesinnya. Di sini kap-kapnya pada motor Yamaha Jupiter MX ini memakai kunci L dan obeng plus dan kunci 10. Oke, dan setelah kap-kapnya sudah terbongkar semua, lalu kita copot baut pengikat knalpotnya. Jadi knalpotnya kita lepas, baut-baut pengikat knalpotnya. Di sini baut yang depan memakai kunci 12 dan belakang memakai kunci 14, yang tengah memakai 12. Oke, setelah knalpot sudah terbuka, lalu kita copot di bagian-bagian hose radiatornya, dan kita akan lepas keluarkan air radiatornya. Di situ di bagian silinder blok ada baut 10 di bawah knalpot. Di situ kita kendori dan kita buang air radiatornya. Setelah itu kita akan copot radiatornya. Ini hose-nya, klem pengikat hose radiatornya, selang radiator kita lepas. Di sini memakai obeng plus atau snap ring dan memakai T8 bisa juga. Setelah itu radiator dikunci pakai kunci 10. Setelah sudah terbuka semua, kita lepas pelan-pelan, kita cabut pelan-pelan. Di situ ada konektor kipas radiator, jangan lupa kita lepas. Setelah itu sudah nggak ada lagi, lalu kita cabut. Ini kabel busi juga nyangkut. Oke, radiator sudah terlepas. Selanjutnya kita akan bongkar ini pompa water pumpnya. Di sini pompa water pump memakai kunci 8 atau kunci T8. Ada baut 3 biji baut pengikatnya. Setelah sudah terlepas, kita akan cukit aja dan langsung kita lepas pompa water pump, pompa air radiatornya. Oke, setelah pompa radiator sudah terbuka, langkah selanjutnya kita akan buka baut pengikat rantai keteng, rantai keteng yang di atas, yaitu memakai kunci 12, tepatnya shock 12, dan baut kepala silinder head di situ memakai baut 8. Jumlahnya ada 5 pieces. Kita akan lepas baut pengikat tutup silinder head di atas semuanya. Setelah semuanya sudah terlepas, kita akan copot tutupnya, dan di dalam situ
di dalam sini ada about pengikat silinder head, yaitu kunci 12 memakai shock 12 tepatnya. Ada 4 pieces. Oke, sudah kita lepas, dan baut pengikat rantai silinder head di bagian rantai keteng pakai kunci L juga sudah terlepas. Akhirnya kita lepas silinder headnya, dan sekarang kita akan lepas silinder bloknya. Di sini ada yang nyangkut, yaitu di bagian koplingnya. Kita kendori dan kita lepas. Setelah sudah terlepas, di sini pistonnya terlihat sudah gosong, hitam, dan kita akan lepas. Kita akan ganti yang baru. Oke, ini sebelum kita pemasangan berikutnya, langkah pembongkaran sudah selesai. Sebelum kita pasang ulang, kita akan cuci-cuci bagian-bagian komponen-komponen yang kita bongkar tadi. Di situ terlalu sudah kotor, kita akan bersihkan dulu memakai bensin dan kuas. Oke, semua kita nyatakan semua sudah bersih, siap dipasang dan dirakit ulang kembali. Di sini sebelumnya kita akan pasang gasket atau pak silinder blok. Kita pasang pak silinder bloknya. Oke, hati-hati, di sini ada bushingnya dua pieces biar nggak lari nanti gasketnya. Dan setelah pak silinder blok sudah terpasang, kita sekarang akan merakit, yaitu apa ini namanya, ring piston. Oke, kita akan rakit ring pistonnya dan snap-ring untuk pen pistonnya. Langkah pertama yang kita ambil adalah ring oli yang bentuknya seperti per. Ini kita pasang di bagian paling bawah. Sebelumnya ini pen snap ring pen kita pasang dulu. Setelah sudah terpasang, lalu kita akan ambil ring per. Ini kita dulukan, kita letakkan di coakan yang paling bawah. Dan setelah itu di sini ada safety-nya atas bawah ring per tersebut. Kita pasang di celah ring per atas dan bawah, dan itu pun kita bikin sambungan ringnya itu seperti untu walang atau zigzag. Dan berikutnya adalah ring kompresi, kita pasang yang bagian tengah ini, dan disitu ada tanda T-nya, kita pasang di bagian atas. Oke, setelah ini ring kompresi kedua kita pasang paling atas. Nah, dan itu semua sambungannya jangan dibikin dompo atau bersama, kita bikin zigzag semua, nggak beraturan, bertujuan agar kompresi atau oli nanti nggak bocor. Oke, setelah itu pen piston kita pasang. Oke, kita akan rakit di setangnya. Oke, kita masukkan pelan-pelan di sini. Bagi yang belum terbiasa bisa ditutup dulu ini lubangnya, lubang mesin, biar nggak masuk ke dalam nanti ring safety-nya pen, biar untuk safety. Oke, ini sudah terpasang. Setelah sudah terpasang piston baru ke setang, selangkah selanjutnya kita akan pasang silinder bloknya. Oke, ini sebelum kita pasang silinder bloknya, ini setut kampretnya sudah kita pasang duluan dan sudah kita setting.
Setelah itu sebelum dipasang ini tadi sudah kita kasih pelumas oli di bagian ring piston dan liner bloknya. Oke, sekarang kita akan rakit dan kita masukkan. Di sini cara memasukkannya pelan-pelan tapi pasti. Oke, setelah dinyatakan piston sudah masuk, ring piston sudah pas, kita rakit, masukkan. Oke, sudah masuk. Di sini rantai keteng, hati-hati pemasangannya, rantai keteng jangan sampai jatuh ke bawah nanti, karena kalau sampai jatuh ke bawah, aduh, akibatnya kita akan bongkar lagi. Nah, ini setelah udah terpasang silinder bloknya, kita posisikan piston di TMA, di titik mati atas. Oke, setelah piston sudah terpasang, silinder blok sudah terpasang, dan kita sudah posisikan piston di TMA atau titik mati atas, tensioner sudah terpasang, dan sekarang kita pasang gasket atau pak silinder headnya. Oke, pak silinder head itu sendiri ada bushingnya 2 pieces, jangan lupa biar enggak posisinya bergeser nanti dan mudah pemasangannya, dan enggak, biar mudah untuk merakit berikutnya. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita pasang silinder headnya. Di pemasangan silinder head ini sendiri harus ekstra hati-hati, dan posisikan rantai keteng juga jangan sampai lepas jatuh ke bawah, pelan-pelan aja, yang penting pasti, dan posisikan posisi bushing itu pas di posisinya agar nanti mudah pemasangan semuanya. Oke, ini sudah posisinya pas, lalu baut pengikat kita pasang. Di sini baut geng pengikat di bagian rantai keteng itu sendiri ada kunci L panjang, dan untuk pengikat silinder head itu sendiri ada 4 pieces, yaitu memakai kunci 12. Oke, di sini baut 4 pieces yang memakai kunci 14 kita pasang dulu, dan di sini memakai ring kuningan semuanya 4 pieces. Nah, ini kita pasang dan berikutnya kita kencangi, dan cara pengencangannya pun ini harus sama kekuatan baut pengikat 4 pieces itu sendiri. Kita akan pasang secara zigzag. Ini kunci L di bagian rantai keteng ada 2 pieces. Oke, dan kita ikat, kita kencangi dikira-kira saja, karena ini kunci kecil, kunci 10 aja, jadi memakai perasaan aja cara pengencangannya, ngantisipasi biar tidak dol. Oke, setelah sudah kencang baut pengikat kunci L nya, lalu baut silinder head 4 pieces juga kita pastikan di sini sudah kencang semuanya. Kita kencangi secara zigzag dan bersamaan, dan harus sama biar enggak oleng dan mereng. Oke, baut silinder head sudah selesai kita kencangi, dan sekarang saatnya kita memasang gigi timing, gigi rantai keteng yang atas. Di sini cara memasangnya juga harus hati-hati biar rantai keteng nggak jatuh ke bawah, dan pastikan posisi gear timing rantai keteng ini harus pas sama tanda titik kurisnya. Di sini coba perhatikan di bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada garis lurus menghadap ke atas.
Nah, di sini ada garis lurus menghadap ke atas. Nah, ini agak bergeser, kurang pas. Ini terlalu maju, kurang mundur satu mata. Kita akan perbaiki lagi. Kita mundurkan, posisikan agar pas di tanda yang paling atas. Di sini hati-hati, pelan-pelan saja karena ini mudah jatuh rantai keteng ke bawah. Kalau jatuh nanti kita harus bongkar lagi. Nah, ini sudah kita pastikan sudah pas ini, dan ini HDS-nya ini posisikan pas. Oke, dan ini sudah pas ke atas menghadapnya garisnya. Oke, setelah sudah pas, setelah itu kita akan ikat baut pengikat rantai ketengnya, yaitu memakai kunci 12, tepatnya sok 12, memakai obeng getok. Nah, ini kita pukul di bagian setut rantai kampratnya, biar setutnya bekerja dan nonjok, biar enggak rantai ketengnya biar enggak lepas. Oke, di sini kita trek baut pengikat rantai ketengnya. Setelah itu kita akan pasang pompa water pump atau pompa radiatornya. Kita pasang. Sebelum kita pasang, tadi kita kasih grease dulu biar proses pemasangannya mudah, mencari tempat posisi yang benar. Oke, setelah sudah baut pengikat sudah kita kencangi, sekarang kita akan tutup silinder headnya. Oke, setelah baut silinder head ini kita pasang dan kita kencangi, berikutnya kita akan pasang yaitu radiator. Oh ya, di sini baut penahan mesin kita pasang, jangan lupa kita pasang. Di sini memakai kunci 12 dan 14. Oke, dan setelah sudah terpasang, lalu kita akan pasang radiatornya. Di sini proses pemasangan radiator juga harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati cenderung radiator itu akan rusak dan bocor. Dan pastikan hostnya juga kita pemasangan hati-hati biar nggak robek karet atau selang hos air radiator. Oke, setelah sudah terpasang, jangan lupa kabel dan hose hisap buang pastikan terpasang semua, dan pembuangan juga sudah terpasang. Connecting sudah kita pastikan sudah kencang di posisinya, dan ini hose-nya atau kabel busi kita tempatkan yang semestinya dan kabel konektor kipas radiator juga sudah terpasang, dan selang-selang juga sudah terpasang semua, dan yang perlu dibaut juga sudah kita baut. Di sini masih proses pemasangan. Ini karet atau selang hose HDS. Oke, setelah sudah terpasang, lalu kita ikat memakai kunci. Di sini memakai kunci 10. Dan setelah sudah terpasang dan sudah kita ikat pakai kunci ke 10-nya,
Oke, setelah itu kita pasang klem untuk hose air radiatornya. Setelah itu kita kencangi baut klemnya. Dan setelah baut klem kita nyatakan sudah bagus, sudah kencang. Oke, sekarang berikutnya kita akan tuang atau isi air radiatornya. Kita isi pelan-pelan saja biar enggak tumpah, karena kalau kita ngisi terlalu banyak atau terlalu cepat dia akan tumpah. Jadi pelan-pelan saja sampai penuh. Oke, ini prosesnya harus sabar, pelan-pelan. Dan setelah kita isi air radiator sampai penuh, lalu kita akan tutup kembali, radiatornya. Setelah itu kita akan ganti oli baru, oli mesinnya, karena piston blok baru, jadi dianjurkan oli baru juga, biar untuk pelumas bahan spare part baru biar maksimal, biar ndak cepat rusak. Oke, setelah sudah terpasang semua dan oli air radiator sudah diisi semua. Oke, sekarang kita tes, akan kita nyalakan tanpa knalpot, dan disitu akan terlihat keluar asap warna putih atau tidak. Oke, di sini mesin sudah nyala dan kita nyatakan sudah normal dan tidak keluar asap lagi. Dan kita akan pasang knalpotnya, dan setelah radiatornya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, komentar di kolom komentar, dan rekomendasi untuk harga-harga spare part yang kita ganti barusan. Proses pemasangan knalpot ini, setelah kita pasang knalpot, jangan kaget kalau keluar asap seperti ini, karena setiap mesin harus dibongkar, tapi karena harus dicuci-cuci, setelah kita nyalakan mesin panas, makanya dia akan berasap, keluar asap. Nanti kalau sudah kering kotoran-kotoran atau bahan-bahan yang untuk mencuci tadi, maka dia akan kembali. Jadi jangan panik. Oke, setelah knalpot sudah terpasang semua, lalu kita akan setting ke kabelatornya. Di sini kabelator terkendala sedikit. Di bagian kabelator ini langsungnya nggak bisa reka, dan ini terkendala di bagian koin gasnya terkikis. Oke, nanti langkah berikutnya apabila motor kabelator palsu dalam sangat kecil gasnya. Oke, setelah semuanya sudah kita pasang dan kita setting
bocor. Sekarang langkah berikutnya kita akan pasang yaitu kap-kapnya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kosong reparkit ini belum masuk lagi.